Shalom dan selamat pagi kepada saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, dan kita sangat bersyukur pada hari ini kita diberikan kesempatan dan kita telah dipimpin sepanjang minggu ini dan diberkati lewat sepanjang minggu ini, dan kita diberikan kesempatan untuk kita bisa beribadah bersama lewat ibadah online kita pada pagi ini. Kami dari Gereja Baptis Tawau ingin mengucapkan selamat datang buat mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah online kami pada hari ini, dan kami sangat bersyukur dan sangat berbesar hati kita bisa beribadah bersama lewat puji-pujian yang kita akan naikkan sebentar nanti, dan lewat berkat firman Tuhan yang kita akan dengar, yang kita akan pelajari lewat dari hambanya. Dan mari kita persiapkan hati kita persiapkan diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Shalom dan selamat pagi kepada saudara yang saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, sebelum kita masuk di dalam ibadah kita seterusnya, saya percaya dan yakin bahwa kita telah menyiapkan pribadi kita masing-masing untuk menyembah, memuji, memuliakan Dia dan mendengarkan sabdanya. Namun sebelum itu saya ingin kita sama-sama membuka Alkitab kita. Saudara boleh buka handphone saudara atau Alkitab saudara di rumah, dan kita akan sama-sama membacakan petikan Alkitab yang dikutip daripada Mazmur 95 ayat yang ke-6 dan ke-7. Sekali lagi saya ulang, Mazmur 95 ayat yang ke-6 dan ke-7. Kalau sudah dapat, kita bacakan dengan suara kedengaran. Saudara boleh baca di rumah, dan saya akan bacakan di sini. Kita bacakan bersama, oke? Siap, sekali lagi Mazmur 95, 6 dan 7. Kita mulakan 1, 2, 3. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Sekali lagi sama-sama, 1, 2, 3. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita menyediakan pribadi kita masing-masing. Saya undang saudara juga untuk berdoa secara pribadi di rumah, dan saya akan pimpin kita dalam doa ketika ini. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Puji dan syukur kehadirat-Mu yang kudus pada pagi hari ini Tuhan. Sekali lagi kami anak-anak-Mu berkumpul bersama, walaupun kami dari berbeda tempat, jauh, dekat, atau dimanapun kami berada. Namun pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin satukan hati kami, jiwa kami, roh kami untuk menyembah Engkau. Dan pada pagi hari ini kami sekali lagi diperingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang telah menjadikan kami, dan juga kami adalah kawanan domba, dan Engkau adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan, izinkan kami untuk terus mau menyembah Engkau, berlutut menyerahkan pribadi kami masing-masing di dalam ibadah ini, dan kiranya kami mohon agar berkat kuasa-Mu, Roh-Mu sendiri menyertai kami dimanapun kami berada, di dalam pribadi kami, di dalam kami berkeluarga menyaksikan ibadah online ini. Biar Tuhan kami boleh disatukan di bawah naungan kasih-Mu, dan biar ibadah ini berlangsung dari pertama, pertengahan, hingga akhirnya, dan kami boleh menikmati berkat dan kemurahan lewat ibadah ini. Terima kasih Yesus, sertai kami semua. Jika ada yang dalam kelemahan tubuh pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, Engkau jamah, Engkau sembuhkan, agar lewat ibadah ini ada jiwa-jiwa yang dimenangkan dan juga disembuhkan. Nah, doa kami peralaskan doa ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus, nama yang termanis, nama yang terindah. Semua percaya katakan amin. Selamat beribadah. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa.
Shalom dan selamat pagi kepada saudara yang berada di rumah pada pagi hari ini. Mari kita naikkan hati kita, pujian kita, hormat kita hanya kepada Yesus, Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mari saudaraku, kita bangkit berdiri bersama, kita naikkan lagu ini bersama. Allah bangkit, here we go. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah semua. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Semua. Allah bangkit, bersoraklah. Come on. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Semua. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah sekali lagi, come on. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, serahkan musuh-Mu. Selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Semua. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, Allah bangkit, Allah bangkit. Come on, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sekali lagi, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Hey, hey, hey. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, beri kemuliaan bagi Tuhan. Here we go. Pada pagi hari ini, saya dan saudara
saudara masih ada karena kasih Yesus, kasih yang sangat luas, sangat besar untuk kita semua. Kemurahan, berkat Dia berikan untuk saya dan saudara nikmati. Mari kita naikkan pujian ini bersama. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh Yesus, katakan Kau hiasi hidupku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan penuh harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya kena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik dan sungguh teramat baik bagi kami.
bagi saya, bagi saudara. Mari kita naikkan kesyukuran kita hanya kepada Yesus. Amin. Ini minggu ketiga kita sama-sama. Kebetulan hari ini kita merayakan, kita mengadakan perjamuan kudus. Jadi biar saya sekaligus menyampaikan firman Tuhan, dan minggu depan pendeta media akan menyampaikan firman Tuhan. Nah, minggu lalu saya berkhotbah tentang Pantekosta, hari ulang tahun gereja, hari ulang tahun jemaat, hari ulang tahun orang Kristen. Nah, pada hari ini, kalau kita merayakan hari ulang tahun kita, jadi apa yang harus kita buat selepas Pantekosta? Setelah kita melihat ayat pasal yang kedua, ayat 1, 2, dan 3, dan 4, bagaimana turunnya Roh Kudus, apa harus kita buat dengan kuasa yang ada pada kita itu. Nah, saya mau membacakan Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 42, kemudian lompat ke ayat yang ke-46. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Jadi, pengajaran persekutuan. Dan mereka berkumpul untuk memecahkan roti, nomor 3. Nomor 4, mereka berdoa. Dan yang kelima, mereka tidak berhenti-henti menyampaikan, menginjili, memberitakan berita keselamatan. Di ayat yang ke-46, dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara yang kasih Tuhan, pada pagi ini, saya tidak tahu kalau saudara masih ingat atau tidak. Tetapi setelah kebangkitannya, dia berada di muka bumi ini 40 hari lamanya. Nah, saudara mungkin teringat 40, berapa kali sudah saya berkhotbah 40. Nah, pada hari ini saya mau kita lihat di 40 hari apa terjadi kepada murid-murid itu waktu Yesus sibuk melayani. Saya tidak tahu, tetapi di dalam Yohanes 21:25 masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semua itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat membuat semua kitab yang harus ditulis. Tidak tahu apa Yesus buat selama 40 hari itu. Ya, tetapi ini yang saya mau saudara lihat. Apa yang Yesus perbuat? Nah, dalam 40 hari itu, Yesus merubah hidup mereka dengan luar biasa. Nah, sebelum 40 hari itu, ya sebelum dia naik ke surga, waktu mereka semua pengecut. Ingat, mereka meninggalkan Yesus pada malam waktu dia ditangkap. Petrus menyangkal dia. Ya, nah, mereka pengecut sekali. Tetapi setelah 40 hari, dia, orang-orang ini, pengikut-pengikut, murid-muridnya ini, menjadi orang yang berani. Luar biasa keberanian mereka. Nah, sebelum 40 hari itu, mereka semua sekakar. Mereka hanya memikir tentang diri mereka sendiri. Tetapi, selesai 40 hari, mereka menjadi orang-orang yang rohani sekali. Ya. Nah, sebelum 40 hari itu, kehidupan mereka frustrasi, kecewa, tunggang langgang. Tetapi setelah selesai 40 hari, apa terjadi kepada mereka? Menjadi mereka fokus dan mereka siap sedia untuk melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Sebelum 40 hari itu, mereka hanya selamat melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Tetapi selepas 40 hari, bukan saja mereka selamat, mereka dikuduskan. Ingat turunnya Roh Kudus? Mereka dikuduskan. Dan sebelum 40 hari, mereka hanya memiliki Sang Juru Selamat. Tetapi selepas 40 hari, mereka memiliki Roh
Kudus di dalam hati mereka. Jadi apa yang menjadi perbedaan? Kenapa mereka berubah dan bertukar sedemikian? Satu saja sebabnya, karena mereka memiliki Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ketiga, Yesus berkata, tunggu. Dan mereka menunggu. 10 hari kemudian, hari Pantekosta terjadi. Dan mereka dengan luar biasa menebalikkan dunia. Jadi, pada pagi ini kita lihat apa mereka buat selepas mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Nomor 1, ayat 42. Nomor 1, Alkitab berkata, mereka memasang telinga mereka kepada semua doktrin, pengajaran-pengajaran yang diajar, firman Tuhan yang disampaikan oleh para rasul kepada mereka. Nah, saudara, kalau Roh Kudus ada di dalam hati kita, saudara akan punya kedahagaan, kehausan, kelaparan untuk firman Tuhan, mengetahui kehendaknya, mengetahui keinginannya, mengetahui secara mendalam akan firman Tuhan. Kerohanian saudara mau mendalam dan mendalam dan mendalam. Dan proses ini bukan proses yang senang dan bukan proses yang singkat. Ia memakan waktu, tetapi juga menyakitkan hati kita. Karena di dalam proses ini akan timbul dosa-dosa lama. Akan timbul tabiat-tabiat lama kita. Waktu kita membaca firman Tuhan, waktu kita mendengarkan firman Tuhan, waktu kita lapar dan haus dan kita makan firman Tuhan, kita termakan tulang tabiat lama. Tulang hobi lama. Itu karena sifat semula jadi dosa kita di dalam hidup kita. Jadi, biar kita melangkah satu langkah, perlahan-lahan, langkah demi langkah. Mungkin prosesnya sakit, tetapi melalui bantuan, pertolongan, kekuatan daripada Roh Kudus, kita boleh berjalan sesuai dengan kehendak, berjalan di dalam keinginan, berjalan di dalam roh, di dalam kehidupan kita. Jadi, saudara boleh melakukan, saudara boleh sama seperti murid-murid Yesus di abad yang pertama. Yang kedua, selain daripada mereka memberi diri mereka kepada firman Tuhan, Alkitab berkata kepada persekutuan. Nah, saya tidak tahu kamu pernah tengok wayang The Lone Ranger. Lone Ranger pun satu orang, dia sana sini, dia hidupnya tidak komplit. Jadi dia pergi cari tonto, kawannya, orang Indian itu. Nah, sebagai orang Kristen, kita memerlukan satu sama yang lain. Kita tidak komplit kalau kita hidup menyendiri, hidup satu orang saja. Itulah di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-25, Ibrani 10:25 berkata begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan menyendiri, pergi bersekutu. Nah, mereka punya polisi di abad pertama. Mereka pergi 2 per 2. Saudara ingat, Rasul Paulus bersama dengan Timotius. Petrus, teman pelayanannya adalah Yohanes. Barnabas, teman pelayanannya adalah Silas. Jadi mereka 2 per 2 di dalam pelayanan mereka. Jadi kamu dan saya dihimbau, diajak, ayo cari partner pelayanan. Tetapi ingat, harus sama seksnya, ya, laki-laki kalau perempuan dengan perempuan. Jadi Alkitab punya polisi di abad pertama, dan di sepanjang perjanjian baru kita lihat mereka berkata, kamu harus partner, kamu harus melayani bersama di dalam pelayanan. Nah, saya ingat Yesus berkata, dia berkata, kalau 2 atau 3
aku ada bersama dengan kamu. Kenapa ya? Dia berkata di dalam pelayanan kamu, di dalam Matius 8 ayat yang ke-20, 18 ayat yang ke-20. Kenapa dia berkata 2 atau 3? Kita perlu mentor rohani di dalam pelayanan. Kita perlu teman rohani. Kita perlu dorongan rohani dari teman kita, dari mentor kita, sepelayanan kita. Jadi 2 atau 3 kita harus melayani bersama-sama. Saya ingat di dalam Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-9, 10, 11, dan 12 berbunyi begini. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Pendapatannya lebih kalau 2 orang. Ayat 10, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ayat 11, juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Ayat yang ke-12, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. 2 atau 3 lebih baik daripada sendiri. Jadi laki-laki partner dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Itulah kita ada wira, ada kaum ibu, di mana kita mendapat dorongan di antara satu sama yang lain di dalam kita melayani bersama, mengembangkan bersama, meneguhkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Ya, jadi saudara-saudara Tuhan, apa yang saudara selama ini buat, teruskan melalui wira, melalui kaum ibu. Tapi ingat, kita memerlukan di antara satu sama yang lain di dalam persekutuan. Ya. Kemudian yang ketiga, Alkitab berkata mereka makan bersama. Nah, kalau kita baca sepintas selalu, seakan-akan mereka makan perjamuan kudus, terus makan perjamuan kudus. Enggak, saudara. Saya menyelidiki buku-buku tafsiran, dan penafsir-penafsir berkata, enggak. Mereka berkata ada 2 perkara. Satu, ya, mereka tidak lupa mengadakan perjamuan kudus, karena itu penting. Tetapi makan bersama. Itulah saya bacakan kepada saudara ayat pasal yang kedua, ayat 46. Mereka makan dari rumah si A ke rumah si B, dari rumah si B ke rumah si C. Jadi mereka saling berkumpul, lalu kamu masak sedikit, saya masak sedikit, lalu kita makan sama-sama. Jamuan kasih. Mereka tidak putus-putus mengadakan waktu bersama. Jadi selain perjamuan kudus, mereka mengadakan jamuan kasih. Karena waktu mereka mengadakan jamuan kasih, nah ingat, saya bukan merohanikan jamuan kasih, tetapi saya teringat jamuan kasih yang di dalam kisah para rasul ini harus dipraktikkan oleh saudara dan saya. Saya teringat di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Yesus berkata, aku mengetuk pintu. Siapa yang membuka hati dan pintu rumahnya, dengar suaraku, aku akan masuk. Dan kalau aku masuk, aku akan makan dan akan bersama dengan mereka. Waktu saya lihat ini, saya ingat, kamu dan saya, kita undang teman segereja, teman seiman untuk makan bersama. Jadi, jangan putuskan undangan-undangan ini kepada saudara-saudara seiman. Biar kita makan bersama, tetapi jangan lupa akan perjamuan kudus. Ya, supaya kita boleh lebih mengenal, lebih mengetahui, kemudian lebih mendorong, lebih menolong di antara satu dan lebih menguatkan di antara satu sama yang lain. Nah, ini diperbuat oleh para murid-murid selepas Pantekosta. Saya menghimbau saudara melakukan yang sama. Yang keempat, selain daripada belajar firman Tuhan,
selain daripada bersekutu, selain daripada makan bersama, Alkitab berkata dalam ayat 42, mereka berdoa. Nah, Yesus mengajar kita berdoa. Dia berkata, kita harus berdoa tiap hari. Rasul Paulus berkata dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, bukan saja tiap hari, terus, jangan putus berdoa dan berdoa dan berdoa. Jadi kerap mungkin kita berdoa waktu siang, mungkin kita berdoa waktu kita bangun pagi, mungkin kita berdoa waktu kita tidur malam. Saya tidak tahu kapan saudara berdoa, tapi yang penting saudara melakukan doa. Kenapa? Perlu dan penting doa ini. Nah, saudara mungkin berkata, pendeta, saya tidak tahu apa yang saya mau doakan. Roma 8:26 berkata, Roh Kudus groan. Roh Kudus berdoa untuk saudara. Roh Kudus yang mengeluarkan kata-kata dari dalam batin saudara, dari dalam roh saudara, membantu saudara di dalam doa-doa saudara. Saya mau beritahu saudara, doa adalah nafas rohani saudara. Doa adalah jalan, adalah saluran di mana Tuhan bekerja, di mana Tuhan memberkati. Doa membuat tangan Tuhan bergerak. Apabila saudara berdoa, saudara mengambil tangan Tuhan untuk bergerak melakukan sesuatu untuk saudara. Nah, doa bukan alang kepala. Doa juga membuat saudara kuat. Doa juga mengiring saudara. Doa juga memberi bijaksana. Doa juga menuntun saudara. Dan juga apabila saudara berdoa, saudara menerima karunia surgawi. Waktu saudara membuka mulut saudara, Roh Kudus menolong saudara berdoa. Dan saudara akan terpegun, akan terkejut akan apa yang keluar daripada mulut saudara waktu saudara berdoa. Nah, itu datangnya dari sorga untuk membangun, meneguh, dan menegakkan gereja, teman seiman, saudara. Saya tahu setan bekerja bertunggus-lumus untuk memberhentikan, untuk melarikan fokus pikiran hati saudara daripada berdoa. Tetapi doa saya, berdoalah. Bukan saja tiap hari, tapi jangan putus-putusnya. Yang akhir sekali, Alkitab berkata, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan terus menyampaikan firman Tuhan. Dalam kisah KPR, kisah para rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8, Yesus berkata, apabila kamu menerima roh, roh akan memberi kuasa, dynamite, bom, yang bakal meletup di dalam hidup kamu untuk menyampaikan sabda. Yesus berkata, semua kuasa dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, segala kuasa sudah diberikan kepadaku dan kuasa yang sama kuberikan kepadamu untuk menyampaikan berita kehidupan, berita keselamatan. Nah, saudara dalam Tuhan, waktu kita menjamu perjamuan kudus, 1 Korintus 11, 26, tiap kali kamu makan roti, dan makan roti dan minum daripada cawan minuman ini, kamu memberitakan berita dan berita sampai di kedatangan Yesus yang kedua kali. Berarti waktu saudara mengangkat roti dan menjamu daripada cawan minuman sebentar nanti, saudara sedang berkata, Tuhan, aku menerima tanggung jawab untuk menyampaikan berita kehidupan kepada mereka yang sesat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam firman yang singkat ini, Roh berbicara, Roh bekerja. Hamba-Mu berdoa, biar untuk kami menjamu perjamuan sebentar nanti, kami diteguhkan tanggung jawab kami untuk menyebarluaskan firman kehidupan sesuai dengan Matius 28, 19, 20. Amanat agung dipenuhi di dalam hidup kami sampai di kedatangan yang kedua kali. Terima kasih untuk waktu ini.
Kiranya Engkau terus menyertai kami sampai terangkatnya MCO ini, supaya kami boleh bertemu dan beribadah bersama di gereja di suatu waktu nanti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur kalau walaupun kita terpisah, kita masih boleh mengambil perjamuan kudus bulan demi bulan di minggu pertama selama MCO ini. Kita sangat-sangat bersyukur. Nah, pada pagi ini, kalau saya tidak tahu saudara-saudara atau tidak, tiap kali saya berkhotbah, berkali-kali melalui online ini, saya mengajak saudara, mendorong saudara untuk mengabarkan Injil, mengabarkan Injil, mengabarkan Injil. Kalau saudara ingat kata-kata terakhir daripada Yesus sebelum dia terangkat, dia berkata, pergilah ke seluruh dunia. Beritakan, sampaikan berita keselamatan. Nah, pada pagi ini di dalam 1 Korintus 11 ayat 26, apa yang tertulis dan tertera di sini, Rasul Paulus menulis, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematiannya sampai di kedatangannya yang kedua kali. Berarti ajakan yang saya sampaikan selama beberapa minggu ini masih disampaikan oleh Rasul Paulus juga kepada saudara dan kepada saya. Jadi waktu kita menjamu perjamuan ini pada pagi ini, biar kita sejenak merenungkan, Tuhan, aku siap untuk memikul tanggung jawab sesuai dengan 1 Korintus 11, 26. Tiap kali aku makan roti dan tiap kali aku minum, aku memberitakan kematianmu, menyampaikan berita keselamatan dan kehidupan kepada mereka yang susah. Bapa di sorga, dalam kami menjamu dan masuk ke mejamu ini, kami sambut pada pagi ini roti yang melambangkan tubuhmu yang diserahkan bagi kami. Dengan penuh pengucapan syukur, ibadah, rasa hormat dan takut, tetapi dengan rasa pengucapan syukur yang tidak terhingga untuk pengorbananmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi waktu kita masuk ke meja Tuhan, menyambut perjamuan kudus pada pagi ini, Alkitab berkata, setelah dia mengucap syukur, dia mengambil roti. Lalu dia memecahkannya dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya. Saya harap saudara sudah ada roti masing-masing di tangan saudara pada pagi ini. Yesus berkata, roti ini melambangkan tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Tiap kali kamu memakannya, ingat akan pengorbananku bagi kamu. Mari kita sama-sama menjamu roti kehidupan ini. Bapa di sorga, kami bakal menyambut dari cawan minuman yang melambangkan darah-Mu yang tercurah bagi kami. Dan di dalam darah itu telah termeterai perjanjian akan pengampunan dosa bangsa manusia. Kami sambut cawan minuman ini dengan rasa hormat, takut, ibadah, tetapi dengan rasa syukur yang tidak terhingga. Terima kasih Yesus. Dan di dalam nama-Mu yang terindah kami berdoa. Amin. Saya harap saudara-saudara sudah ada cawan minuman ini di tangan saudara masing-masing. Yesus berkata, cawan minuman ini melambangkan darah-Ku yang tercurah bagi kamu. Dan termeterai perjanjian untuk pengampunan dosa bagi mereka yang percaya. Tiap kali kamu meminumnya,
ingat akan pengorbananku yang mulia. Mari kita sama-sama memperingati pengorbanan Yesus. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih-Mu di dalam Yesus. Yesus, terima kasih bahwa untuk kami masih berdosa, Engkau rela mati untuk menyuci, membersihkan dosa-dosa kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang indah. Biar hari ini kami diperingatkan untuk melanjutkan misi penginjilan-Mu sampai di kedatangan-Mu yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom dan terima kasih karena bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini. Kami berdoa kiranya semua kita yang telah melihat ibadah ini bisa diberkati, dan kami sangat-sangat menghargai atas masa yang telah kita berikan bersama untuk menikmati dan beribadah bersama dengan keluarga. Sekali lagi kami ingin sampaikan, jika ada yang ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, boleh lihat di acara sebelum ini atau di awal acara ini tadi ada account number dan juga public bank, yaitu bank akun gereja yang saudara boleh terus transfer sebagai persembahan dan perpuluhan saudara. Mari kita sama-sama terus memberi agar kerajaan Tuhan bisa terus kita bantu, dan juga kita boleh memberikan yang terbaik daripada kita, dan biar Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk masa dan kesempatan yang bisa kita bersama nikmati dalam ibadah ini, dan kiranya kita masih boleh bersama-sama dalam minggu hadapan untuk beribadah bersama, dan kiranya dalam masa 1 minggu ini biar kita terus mau fokus akan bagaimana pekerjaan Tuhan menyertai kita, dan biar kita terus mau menyanyikan mazmur untuk Tuhan, biar berkat kemurahan Tuhan. Dan sesiapa yang ingin memuji memuliakan Tuhan, saya sarankan boleh membuka acara ini dan boleh sama-sama memuji memuliakan Tuhan di mana saja saudara berada. Dan biarlah setiap waktu, kalau apapun keadaan dunia saat ini, kita percaya dan yakin bahwa Allah, yaitu Tuhan kita, masih berkuasa, dan Dia masih memberkati kita dengan luar biasa lewat pikiran, lewat kehidupan yang Tuhan telah berikan untuk saya dan saudara. Terima kasih saudara. Sebelum kita tutup acara ini, mari kita sama-sama sekali lagi tundukkan kepala. Mari kita berdoa, dan saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Usai sudah acara ibadah kami pada siang hari ini, namun kami mohon bahwa biar acara ini telah selesai, namun kami mohon biar Engkau terus memberkati kami, menjaga kami, memperdulikan kehidupan kami, melihat akan kebutuhan kami. Jika ada yang merasa sakit, atau di dalam kemurungan, atau di dalam tidak semangat untuk meneruskan kehidupan ini, kami mohon Tuhan biar dengan berkat kuasa dari surga sendiri menyertai kami semua, dan biar Engkau jamah, Engkau pimpin, Engkau berkati dengan segala anugerah dan kemurahan daripada surga. Terima kasih Yesus. Kami tutup ibadah ini hanya di dalam nama Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, dan semua yang percakapan sekali lagi amin. Kita berdoa seterusnya di dalam keluarga kita masing-masing, biar kita terus kuat di dalam Tuhan. Sampai jumpa lagi minggu depan. Shalom dan terima kasih.